Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tayangan saya kali ini adalah bagian kedua dari ulasan saya menyangkut pertanyaan, mengapa Yesus yang bangkit melarang Maria Magdalena untuk menyentuhnya dan malah menyuruh dia untuk pergi menyampaikan kepada para murid yang lain. Nah, saudara-saudari, pengalaman Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus yang bangkit adalah sebuah pengalaman pribadi. Pengalaman ini membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Larangan untuk jangan menyentuh dan perintah agar pergi menyampaikan pengalaman perjumpaan itu kepada para murid yang lain, kepada para rasul, adalah sebuah penegasan bahwa komunitas para rasul adalah kunci untuk mengkonfirmasi pengalaman perjumpaan akan Yesus. Maria tidak boleh memegang sendiri. Maria tidak boleh menjadikan pengalaman itu untuk bertindak sendiri. Yesus menetapkan para rasul untuk hal itu. Dari merekalah iman akan Yesus itu berasal. Dari para rasul itulah kebenaran tentang iman akan Yesus itu kita peroleh. Maria Magdalena harus melibatkan para rasul untuk mengkonfirmasi pengalamannya berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Ini sebenarnya menyiratkan sebuah tugas gereja, menyiratkan wibawa para rasul, dan menyiratkan wibawa magisterium. Ada banyak pengakuan, ada banyak kesaksian dari orang-orang yang mengaku mendapat wahyu khusus, mendapat pencerahan, mendapat mimpi, mendapatkan penafsiran-penafsiran pribadi, mendapatkan kunjungan dari Yesus, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit yang menjadikan pengalaman itu untuk bersaksi, bahkan untuk mengajar. Mari saudara-saudari kita kembali mengingat kisah Maria Magdalena ini, merenungkannya secara mendalam. Dengan tegas Yesus melarang Maria Magdalena menyentuhnya, apalagi untuk berkoar-koar tentang dirinya. Dia meminta untuk menyampaikan kepada para rasul, melibatkan para rasul. Para rasul itulah yang akan menyatakan atau memberi konfirmasi atas keyakinan atau atas iman itu. Sebab saudara-saudari akan timbul penafsiran yang aneh-aneh, yang keliru, bahkan yang menyimpang, jika pengalaman-pengalaman iman tidak diletakkan dalam bingkai kerendahan hati di hadapan para rasul, di hadapan magisterium. Jika hari ini kita melihat ada begitu banyak aliran di dalam kekristenan, ini sebenarnya diakibatkan oleh keangkuhan rohani dari orang-orang yang mengaku mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi menolak untuk menjadi seperti Maria Magdalena yang diperintahkan oleh Yesus untuk pergi membawa kabar perjumpaan itu kepada para rasul. Bahkan kisah lanjutan dari ini adalah menyangkut Thomas yang dikisahkan tidak percaya. Ini sebenarnya hendak mengkonfirmasi lebih lanjut hal-hal yang harus kita ketahui tentang kebenaran menyangkut pengalaman atau perjumpaan dengan Yesus. Ada dua unsur setidaknya tentang hal itu. Unsur pertama adalah menyangkut kebersamaan komuniter. Unsur kehadiran kita di dalam persekutuan rasuli. Tanpa persekutuan dalam komunitas para rasul, pengakuan tentang pengalaman akan Allah bisa jadi adalah sebuah halusinasi atau mungkin fantasi. Unsur yang kedua yaitu menyangkut melihat Yesus sebagai Dia yang terluka dan keberanian kita untuk menyentuh luka sebagai bentuk pengalaman menyentuh Yesus yang bangkit itu. Saudara-saudari, tentang Maria Magdalena, Yesus memang menampakkan diri kepadanya, hadir di hadapannya. Saya pribadi tidak hendak meragukan bahwa Anda yang mengalami perjumpaan dengan Yesus itu mengaku secara benar atau sekedar berhalusinasi. Saya tidak menuduh Anda sedemikian. Tetapi yang perlu untuk kita sadari bersama, Yesus tidak mau Maria Magdalena melampaui para rasulnya. Demikian juga Yesus tidak mau kita semua di hari ini melangkahi para rasul. Yesus tidak mau orang-orang Kristen melangkahi atau hidup di dalam ketidaktaatan terhadap magisterium,
sebagai pewaris jabatan para rasul itu. Saat komunitas para rasul ini dilangkahi, yang terjadi adalah bermunculannya penafsiran-penafsiran yang berpotensi keliru mengenai Yesus. Saudara-saudari, saya sungguh berdoa, semoga hal ini semakin dipahami oleh setiap orang, oleh setiap murid Yesus, atau oleh siapapun yang terpanggil untuk bergabung di dalam gerakan Yesus ini, untuk menjadi murid Yesus. Dan juga semoga hal-hal ini dipahami oleh banyak pewarta firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.